Oke teman-teman, ini adalah Ini kan entok ya yang pagar ini spek kan kontes tinggi 120. ini 100 berapa? 120 tinggi pagar. 120 cm ya? Wih, ini 120 cm teman-teman. Ini sampai tanah itu Pak ya, 120 sampai tanah. Kurang lebih 1 meter 3 cm. Oh, 1 meter 3 cm. Oh, sampai sini 120 ya? Sampai bawah. Sampai bawah ya. 1 meter 3 cm teman-teman. Spek jas ini. Tulangannya juga masuk. Masuk ya. Cuman bulunya agak kotor soalnya jarang mandi ya. Jarang dikeluarkan. Itu teman-teman, langsung mandi. Ini yang spek kontes teman-teman, pacekannya. Wih. Ini keluar nggak Mas Yusuf ini? Kalau ini udah anakannya. Mana anakannya? Ini padahal anakan ini kan anakannya itu Pak ya. Cuman ini nggak dari indukan yang benar-benar kelas super. Oh gitu ya. Otomatis kalau indukannya kelas bagus. Ini umur berapa ini? Itu yang 8 bulanan. Ini 8 bulan itu? Wih, 8 bulan segitu ya. Kalau ini udah umur berapa pacekannya nih? Kalau itu udah agak tua Pak, udah 3 tahun lebih. Oh, 3 tahun lebih ya. Masih bisa membuai sel telur ya Mas Yusuf ya? Kalau enrok masih. Pengalaman Mas Yusuf ini maksimal usia berapa ini? Sampai pensiun ini Mas Yusuf? Atau belum ada yang dipensiunkan ini? Kalau untuk enrok itu yang penting masih tetap fit, walaupun usianya tahunan itu masih tetap bisa produksi. Masih tetap bisa produksi ya? Asalkan pakannya bagus ya Mas Yusuf ya? Betul. Berarti dengan komposisi pakan yang tidak neko-neko seperti ini bisa dikatakan endoknya tetap bisa berproduksi di usia 3 tahun lebih ya? 3 tahun lebih, bahkan sampai 5 tahunan pun tetap bisa. Sampai 5 tahun pun tetap bisa ya? Yang penting kayak hewannya juga kesehatannya terjaga, terus intinya itu enggak hewan sakit Pak, itu tetap bisa produksi terus. Oke, untuk menjaga hewan tetap sehat di kandang Mas Yusuf, apa yang treatment yang dilakukan tiap hari Mas Yusuf? Terutama selain ngasih pakan yang stabil, tiap 6 bulan sekali juga dikasihkan vaksin. Oh vaksin ya? Vaksinnya apa Mas Yusuf? Pakai Medivac. Medivac ya? Suntik ya? Yang NDAI. Oke. Semua divaksin ini? Pak, vaksin semua ini Pak. 6 bulan sekali ya? Betul. Untuk menjaga sanitasi lingkungan yang ada di dalam kandang gimana Mas Yusuf? Ini kan mengingat pakai tanah ya? Ini disapu atau diapa ini? Atau disemprot vaksin ini? Paling tak sapu Pak. Jadi tiap sore itu kadang tak sapu 2 hari sekali atau kadang sehari sekali tak sapu. Oke, itu dimasukkan aja Mas Yusuf. Itu gelut-gelut ya. Tuh teman-teman. Mantap ya. Wes, hati-hati Mas. Oke Mas Yusuf, ini yang ada di sekat ini nggak dikeluarkan ini? Apa ini sudah pesanan Mas Yusuf? Ini nggak dikeluarkan Pak. Jadi untuk upgrade nyetak materi-materi untuk dikembangkan di pembeli khususnya penghobi. Ini khusus penghobi ya? Oke, ini juga khusus penghobi teman-teman. Tapi ini masih dere-derean semua Pak ya? Oke, ini masih dere ya? Masih dere yang udah produk 1 ekor yang itu. Dere kualitasnya mantap-mantap ya? Ini spek penghobi ya? Nah itu dere. Dere spek penghobi maksudnya untuk panjang 80-an semua untuk derinya. Panjangnya 80 cm ya? Sentimeter. Oke, ini ada apa namanya? Itu memang anakan yang tak bisa. Ini untuk generasi kandang ini Mas? Oke Mas Yusuf, terkait dengan menjaga ya lingkungan supaya tetap sehat, entok juga tetap kuat untuk bisa menghadapi perubahan cuaca. Mengingat kalau malam ini kan dingin sekali Mas Yusuf. Ini seperti apa treatment yang dilakukan di kandang Mas Yusuf ini? Jadi gini Pak, itu kan kayak penyebabnya penyakit ataupun mata biru itu kan dari perubahan cuaca, tetapi pakan si entok itu tidak tercukupi nutrisinya. Oh gitu. Jadi apa ya? Langsung ngedrop, entroknya itu ngedrop terus sakit gitu kan. Berarti pemberian pakan yang bisa dikatakan atau libitum ya tidak terbatas ya Mas Yusuf ya. Ini perlu ya?
perlu. Jadi untuk pakan yang kualitas pakannya itu yang mencukupi buat nutrisi entok itu sangat penting. Banyaknya pakannya pun banyaknya pakannya pun itu juga penting. Soalnya kalau musim dingin kayak sekarang, kalau malam kan ini dingin banget. Oke. Jadi untuk makanan yang dikonsumsi pun itu akan semakin banyak, Pak. Itu untuk biar tubuhnya itu terjaga terus. Oke, ini berarti pemahaman baru, teman-teman. Ketika musim dingin tiba, semakin dingin hawa yang ada di dalam kandang, maka kebutuhan pakan entok akan semakin banyak. Betul. Selain itu, nutrisi untuk pakan entoknya pun harus benar-benar tercukupi. Oke. Terkait dengan jamu-jamuan, tidak ya Mas Yuf? Kalau untuk jamu itu juga penting, Pak. Itu buat nafsu makan. Kalau jamu itu bikin sendiri juga bisa dari ramuan kayak mengkudu, terus mengkudu, terus laos, kunyit, itu sangat penting. Itu diapakan itu? Itu nanti dicampur sama air, direbus kan? Oke. Direbus, itu komposisinya pokoknya mengkudu, kunyit, laos, bawang putih, terus sama ditambah gula merah. Gula merah ya? Itu direbus? Direbus, nanti setelah direbus sampai mendidih, itu airnya didinginkan dulu, terus diminumkan ke entok ataupun dikasihkan ke campuran pakan entok. Oke, itu semua untuk jenis entok semua usia Mas Yusuf? Itu untuk semua usia, anakan pun bisa. Anakan pun bisa ya? Nggak difermentasi itu? Tidak difermentasi. Ya? Jadi habis masak itu selesai, habis direbus selesai, itu langsung diberikan ke entok. Oke. Dengan menggunakan jamu-jamu seperti itu berapa bulan sekali Mas Yusuf? Kalau itu bisa dikasihkan 1 bulan sekali bisa, ataupun 2 minggu sekali bisa. Oke. Intinya namanya jamu herbal, jadi tidak khawatir ya Mas Yusuf ya? Betul. Terkait dengan dosisnya. Oke. Oke Mas Yusuf, ini di kandang Mas Yusuf tertutup rapat ya? Tertutup yang rapat. Bawah ya, yang bawah, atasnya tidak begitu rapat karena untuk sanitasi, bukan sanitasi, sirkulasi udara. Tapi tetap tak beri CCTV juga. Oh, ada CCTV-nya tuh. Itu buat menjaga yang keamanan ya, keamanan. Oke Mas Yusuf, banyak yang dimasalahkan oleh para peternak pemula ini terkait dengan jumlah entok yang banyak. Betinanya itu mengeram tumpuk ini Mas Yusuf. Kalau di kandang Mas Yusuf ada nggak yang mengeram tumpuk Mas Yusuf? Sebenarnya untuk ngeram tumpuk itu pun sangat sulit dihindari, Pak. Jadi walaupun petarangannya di zigzag kayak gitu, tetap aja ada salah satu ekor yang ngeramnya itu nyampur. Oh gitu ya? Ini petarangannya? Itu untuk menanggulanginya itu netasinya pakai mesin netas. Oh gitu. Kalau misal dibiarkan nanti kan itu banyak yang nggak jadi. Telurnya itu banyak yang gagal. Ini Mas Yusuf memberikan pengeraman sistem zigzag seperti ini, gunanya awalnya untuk menghindari ram tumpuk itu ya? Untuk mengurangi resiko untuk biar entok itu nggak numpuk-numpuk, Pak. Oke. Oke Mas Yusuf, melihat peterangannya ini hanya berapa plong ini Mas Yusuf? Ini agak banyak Pak plongnya, Pak. Satu petaran ini kan ada 2 plong. 2 plong ya? 1, 2, 3, 4. Berapa itu? 24 kali 2. 24 kali 2, 48. Dengan jumlah betinanya? Kisaran, kalau total betina itu nggak ada 150. Paling total semua itu kisaran, kalau 100 ada. Lah ini dengan betina 100 dengan plong ramnya cuma 48. Apa yang dilakukan Mas Yusuf ini? Biar aman. Ya paling cuman kayak gitu Pak, tengahnya tak sekat kayak gitu. Cuman besok ini mau ada perubahan lagi, mau pakai herbal, nyampur pun nggak apa-apa Pak, biar misal pun nyampur nanti, soalnya kan pakai mesin tetas. Oh gitu ya. Jadi berarti ini bisa dikatakan Mas Yusuf hanya untuk menjadikan entok ini telur di sini. Betul. Ambil ke mesin tetas, dimasukkan ke mesin tetas. Betul. Oh. Jadi nanti misal udah dirubah biar perawatan telurnya itu lebih gampang. Nanti kan kalau petarangannya lebih simpel kan perawatannya juga lebih gampang Pak ya, walaupun nyampur itu nggak apa-apa, walaupun nyampur nanti kan ketika entok itu telurnya pun nyampur, itu nanti tak prediksi satu-satu Pak untuk telurnya. Oh gitu ya? Untuk dimasukkan ke mesin tetas semua. Berarti
Mas Yusuf memasukkan telur ke mesin tetas ini dari awal bertelur atau didiamkan supaya mengeram 10 hari misalkan atau 20 hari atau gimana? Itu didiamkan selama kurang lebih 1 minggu di eram indukan. Oke. Nanti terus telurnya diambil, indukan yang ngeram itu dikeluarkan biar mandi di kolam. Oke. Telurnya diambil, disortir satu-satu. Telur yang kopong itu enggak ikut masuk ke mesin tetas. Oh gitu ya. Itu akan lebih efisien ya. Betul. Oke. Telur yang masuk itu semua fertil semua. Fertil semua ya. Terkait dengan pengeraman indukannya berarti hanya 1 minggu. Betul. Habis itu diambil, disortir, masukkan ke mesin tetas. Iya. Oke. Ini Mas, ketika sudah diambil, yuk terus mandi, itu nanti bertelur kembali berapa hari kemudian, Mas? Biasanya Pak ya, kalau setelah indukan itu tak ambil telurnya, itu butuh waktu sekitar 2 minggu untuk adaptasi lagi. Nanti setelah 2 minggu itu mulai ngawin lagi. Oke. Ini kalau di kandang Mas Yusuf ada yang ambrol nggak Mas Yusuf? Molting gitu? Ada. Ada ya? Yang betina yang ambrol habis habis netas atau habis ngeram itu ada. Ada ya. Itu tidak membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan produktivitasnya ya? Kalau untuk ambrol karena ngeram itu nggak butuh waktu lama. Cuman kalau ambrolnya itu karena pergantian bulu full total, siklus ya, itu kisaran 150 hari. 150 hari. Itu baru selesai. Oke Mas Yusuf, ada yang mengatakan seperti ini. Ketika indukan diambil telurnya dan dimasukkan ke mesin tetas, ini produktivitasnya tidak terlalu lama. Ini gimana? Masa produktivitasnya? Iya. Tapi asal pakannya itu nutrisinya tercukupi, terus fasilitas untuk tempatnya ada umbaran, ada kolam, terus hijauannya pun lancar. Itu aman Pak. Aman ya? Selama yang saya jalani ini aman-aman aja, tetap bagus. Oke. Tadi kita sudah mengobrol terkait dengan masalah pencegahan penyakit ya Mas Yusuf ya. Ada jamu-jamuan yang dikembangkan di sini, ada sanitasi lingkungan yang dikembangkan di sini. Juga ada siklus pengambilan pengeraman telurnya. Betul. Supaya lebih aman dan siklus produksinya akan semakin bagus. Mungkin itu kurang dipahami oleh teman-teman Mas Yusuf ini. Karena kan Mas Yusuf sudah baik pengalaman ya Mas Yusuf ya. Untuk bisa menjelaskan terkait dengan ternakan endoknya. Untuk pengeramannya di mesin tetasnya di sana ya Mas? Mesin tetas ada di dalam. Boleh lihat? Bisa. Oke. Alah, tenang Bu. Oke teman-teman, kita sekarang berada di ruangan penetasan milik Mas Yusuf ya. Kandang milik Mas Yusuf ini. Ada ruangan penetasannya. Wah ini. Ini ada berapa butir Mas Yusuf? Kalau ini kurang lebih total semua kisaran 100 butir. Untuk perawatan menetaskan telur menggunakan mesin tetas ini Mas Yusuf. Yang dilakukan Mas Yusuf setiap harinya seperti apa? Kemarin berapa yang tidak menetas Mas Yusuf? Kemarin 200 butir. 100 lebih Pak. 100 lebih. Hampir 150.